Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat siang anak-anak semua. Yang Ibu. Ya, terima kasih. Bertemu lagi ya bersama Bu Ulin. Setelah 1 minggu kita tidak tatap muka, bisa tatap muka kembali walaupun lewat maya. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Gimana? Udah pada makan siang apa belum ini? Anak-anak nih. Sudah, Bu, makan somai di kantin, Bu. Oh iya. Sebelum masuk di pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bisa dipimpin Mbak Cynthia. Silahkan Mbak Cynthia dipimpin doa dulu sebelum memulai pelajaran. Siap, Bu. Teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Cynthia atas doanya. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini nanti bisa lancar dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Untuk yang selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Mbak Vivi. Mbak Vivi, hadir ya? Ya. Mas Danang. Hadir. Hadir, Bu. Mas Ali. Hadir, Bu. Mbak Ulin. Suri. Hadir Bu Ulin. Mbak Cynthia, hadir ya, tadi udah mimpin doa ya. Mbak Tia. Iya, Bu. Mas Rifan. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini kondisi anak-anak sehat ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang sehat, nanti bisa angkat tangan atau raise hand. Nanti untuk misalkan ada jadwal minum obat atau apa gitu biar bisa diizinkan. Terus untuk selanjutnya, melanjutkan pelajaran yang minggu lalu kita pelajari. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang analisa harga satuan pekerjaan umum ya. Terus untuk minggu ini masih meneruskan KD yang sama, yaitu menerapkan analisa harga satuan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Ini nanti kita fokus pada konstruksi gedung ya anak-anak ya. Dan yang 411 itu menghitung harga satuan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Oke, sebentar saya lihat. Nah, apa saja sih kegiatan kita pada siang hari ini? Yang pertama, di sini nanti kita akan belajar menghitung volume. Yang kedua, membuat rumus perhitungan pada Microsoft Excel. Yang ketiga, memasukkan harga satuan pekerjaan pada AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan pada Google Classroom yang sudah disediakan. Terus, penilaian yang diambil dari pelajaran ini nanti ada penilaian sikap, penilaian kognitif, dan penilaian keterampilan. Adapun kriteria penilaian sikap, ini ada yang di kiri ya, yang keterampilan nanti yang kolom kanan. Terus sebelum simak video yang Bu Ulin mau tayangkan, jadi estimasi biaya konstruksi ini nanti itu sangat penting sekali ya untuk kita pelajari, itu biar bisa misalkan nanti pas di rumah itu ada proyek tetangganya nih, misalkan mau bikin rumah, itu bisa minta bantuan ke kita untuk dibantu menghitung analisa harga satuan pekerjaan dan untuk menghitung RAB-nya, seperti itu. Jadi anak-anak bisa termotivasi untuk terlibat secara bermasyarakat seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya, coba simak video berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Swastria Pramesti Putri dengan saya akan semester 1 tahun 2021-2022. Sebelum ke video, apakah suara video sudah terdengar? Belum, Bu. Universitas Katolik Sugiya Pranoto Belum terdengar ya? Di sini saya mengambil bangunan sederhana yaitu warung makan milik salah satu warga di Dusun Pungge, Kecamatan Tengaran, Kabupaten.
Nggak apa-apa, nggak pakai suara nggak apa-apa. Ini nanti kita pakai gambar aja. Halo, perkenalkan nama saya Mayem. Struktur sederhana dari bangunan warung makan Mayem yang berfungsi sebagai penerus beban bangunan ke pondasi. Lap horizontal dengan ukuran 5 x 7 cm dan rank dengan Untuk ukuran yang tampilan kedua di sini diambil dari Instagram ya. Di sini diambil dari Instagram, ada susunan dokumen pada RAB, terus ada daftar harga satuan upah bahan, ada analisis harga satuan upah bahan, dan yang ada daftar kuantitas dan harga, ada rekapitulasi. Nah, dari tayangan video yang tadi saya sampaikan, mohon maaf karena mau ke YouTube ternyata sinyalnya juga low. Terus ini saya tampilkan untuk 3D-nya yang Bu Ulin buat. Ini Bu Ulin sebenarnya juga sudah bawakan ini anak-anak nih. Udah bawakan untuk anak-anak bisa melihat. Jadi di sini Bu Ulin membawa media ajar yaitu menggunakan printer 3D. Di sini ada pondasi ya. Di sini ada pondasi. Terus struktur paling bawah itu apa? Struktur untuk selanjutnya itu apa? Itu sudah masuk di LKPD anak-anak ya. Nah, kemarin kan Bu Ulin 2 hari yang lalu kan sudah share juga LKPD untuk anak-anak bisa membaca dan memahami materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Gitu. Jadi nanti materi kita adalah menghitung volume pondasi atau pekerjaan pondasi dan volume galian tanah dan juga analisis harga satuan pekerjaan. Terus untuk bangunan rumah, misalkan kita tidak bisa berjumpa dengan tatap muka ya, mungkin nanti anak-anak bisa melihat secara sekilas gitu maket yang sudah dibuat guru. Jadi di sini sudah berpotong-potongan gitu, dan nanti bisa anak-anak bisa untuk melihatnya. Dan misalkan di sini tidak bisa melihat secara real ya, tapi sudah saya gambarkan dengan bentuk JPEG-nya. Itu. Nah, perlengkapan apa sih yang harus disiapkan pada pelajarannya Bu Ulin? Di sini ada LKPD, terus buku paket, kalkulator, saintifik atau HP. Yang keempat ada laptop dan mouse dan juga perangkatnya. Terus yang kelima ada alat tulis, yang keenam ada printout gambar rencana yang dimiliki anak-anak pada kelas 11. Ini semua sudah saya sampaikan pada LKPD, 2 hari yang lalu juga sudah Bu Ulin sampaikan juga. Nah, terkait dengan video, mungkin anak-anak mau mengasih feedback dan pertanyaan. Monggo silahkan. Ayo siapa? Ya, Bu, Mas saya Ali. Bu. Yo Mas Ali. Bu Ulin itu kalau pakai maket kita jadi bisa lebih mudeng Bu memahami bentuknya, sehingga kita bisa hitung volumenya, bisa tahu lebar, misalkan pondasi lebar atasnya berapa, lebar bawahnya berapa. Jadi nanti untuk menghitung volumenya dan perhitungan analisa harga satuannya lebih mudah Bu. Bagus Bu, itu Bu. Besok lagi dibuatkan siap. lagi ya Bu. Ini anak-anak juga bisa membuat nanti ya, karena di sekolahan kita ada printer 3D, jadi anak-anak tetap semangat menggambar, tetap untuk bisa membuat gambar 3D secara nyatanya, gitu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi tidak? Ayo, siapa yang mau tanya silahkan. Ada pertanyaan terkait dengan video, terkait dengan Instagram? Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini perhitungan volume estimasi biaya konstruksi. Yang pertama ada perhitungan galian pondasi atau menghitung volume galian pondasi. Jadi Bu Ulin tadi sudah membuat gambarnya ya, tadi sudah disampaikan di awal ya, di sini ya. Di sini, ini kalau misalkan kita berjumpanya tatap muka enak sekali nih anak-anak ini. Gitu, jadi langsung ke realnya. Ini sudah saya gambarkan di JPEG-nya seperti ini. Terus yang kedua ada pasangan batu kosong atau aan stampem. Jadi anak-anak nanti menghitung volume pasangan batu kosong dengan rumus lebar kali tinggi kali panjang aan stampem. Terus yang selanjutnya ada pasir uruk di bawah pondasi. Rumusnya volume juga sama.
Terus volume pondasi batu kali. Nah, di sini nih anak-anak nih yang harus dicermati, rumusnya berbeda ya, karena di sini luas penampangnya menggunakan luas trapesium. Berarti luas alasnya itu menggunakan luas trapesium. A ditambah B dibagi 2 dikalikan tinggi dikalikan dengan panjang pondasi pada gambar rencana yang anak-anak sudah buat pada kelas 11 atau yang sudah dibawa per kelompoknya. Nah, pada akhir pertemuan nanti anak-anak itu dibikin kelompok sama Bu Ulin untuk mengerjakan tabel perhitungan volume. Tabelnya nanti seperti ini ya, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah. Nah, anak-anak nanti fokus pada pekerjaan tanah dan pekerjaan pondasi. Terus untuk analisis harga satuan, di sini analisis harga satuan anak-anak tidak harus bisa ngitung ya, atau tidak harus bisa harus survei ke toko bangunan gitu, tidak. Jadi di sini Bu Ulin menyediakan web yaitu Mas Petro DPU Binmar Cipka dan Jateng Prof. Ini nanti berisi analisis harga satuan pekerjaan yang anak-anak bisa mencontoh harga satuan pekerjaan satuannya. Seperti ini tampilannya. Jadi anak-anak tinggal memasukkan saja kata kuncinya, misalkan pekerjaan pondasi, di sini ada pekerja. Oh, ternyata pekerja itu sekarang harga satuannya 115.000. Ini secara real ya, secara real pada kenyataan atau pada DPU sumbernya. Seperti itu. Terus tukang batu di sini ada harga satuannya 140.000. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya tabel analisis harga satuan, nanti ini adalah LK yang anak-anak kerjakan. Untuk LK sudah saya Bu Ulin share di grup Google Classroom semua ya. Terus untuk tugas kelompok, di sini tugas kelompok anak-anak lihat LKPD. Di LKPD ada soal dan itu dikerjakan. Link LKPD pada gg.gg LKPD_EBK14. Ini nanti juga sudah di-share pada Google Classroom. Waktu pengerjaan itu 10 menit. Setelah itu dipresentasikan ya. Nah, ini isi LKPD-nya, nanti juga bisa kalian lihat pada Google Classroom masing-masing. Nah, ini desain kelompok. Desain kelompok ini terdiri dari 2 siswa. Siswa membuat ide secara berdiskusi, nanti anak-anak silahkan diskusi dengan temannya, terus menyusun rencana gambar kerja. Yang berikutnya masing-masing siswa melihat media bentuk cetak 3D, tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya. Terus masing-masing siswa menyelesaikan perhitungan volume pada pekerjaan tanah dan pondasi, menginput ke Microsoft Excel. Terus yang ketujuh, menuliskan proses perhitungan dan kendala yang didapat. Waktu penyelesaian, mohon maaf tadi Bu Ulin menyampaikan 10 menit, itu salah ketik ya anak-anak ya. Waktu penyelesaian nanti 30 menit, waktu presentasinya nanti 10 menit kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak berdiskusi dulu bersama kelompoknya terkait dengan tugas yang sudah Bu Ulin share pada Google Classroom, yang LKPD-nya sudah Bu Ulin share. Silahkan itu dikerjakan secara kelompok. Ada pertanyaan dulu terkait materi yang Bu Ulin sampaikan? Halo anak-anak. Mas Danang, gimana Mas Danang? Udah jelas belum terkait materi yang Bu Ulin sampaikan? Iya, Bu. Oke, kalau sudah jelas silahkan bergabung dengan kelompoknya. Satu kelompok berisi 2 siswa ya. Nanti bisa berkelompok. Untuk Mas Danang nanti bisa kelompokkan dengan Mas Ali, Mbak Suri nanti dengan Mbak Tias, terus Mbak Cynthia dengan Mas Rifan. Untuk Mbak Vivi nanti bisa gabung dengan kelompoknya Mas Danang ya. Oke, silahkan Siap, Bu. dikerjakan dulu. Gimana nih Mbak Suri, ada kesulitan nggak dalam mengerjakan? Masih mengerjakan ya? Belum ya? Belum ada Bu Uli. Silahkan dikerjakan lagi. Mbak Cynthia ada kesulitan dalam mengerjakan? Kelompoknya gimana Mbak? Aktif-aktif? Ya. Ada Bu. Iya Mas Ali, Tanya, silakan Bu. Mas Ali, silakan.
apakah daftar kuantitas dengan analisa itu Daftar sama, Bu? kuantitas itu berarti tadi pada materi yang ini ya, yang tayangan ini ya Mas ya. Sebentar saya mundurkan dulu. Daftar kuantitas dan harga. Nah, ini ya. Apakah sama dengan analisis harga satuan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ibu. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Ali dulu? Kita diskusikan sebentar nih. Siapa yang mau menjawab? Ayo, anak-anak. Oh ya, ya Ayo, Mbak Bu, Cynthia. coba. Silahkan Mbak Cynthia. Karena tulisannya taksir ya Bu ya. Ya, taksir. Nah itu kenapa Bu taksir? Sebentar. Mana sih Mbak? Di tulisannya taksir. Iya, itu loh, iya. analisa tuh loh Bu. Itu mungkin maksudnya Bukan enggak, ya, itu Bu? maksudnya taksir itu analisanya ditaksir. Taksiran kan berbeda-beda gitu, Mbak Cynthia. Jadi menurut lokasi misalkan di daerah Sragen dengan di daerah itu kan berbeda. Jadi itu mungkin analisanya itu taksir. Secara kita taksiran untuk pembersihan lapangan itu kan taksirannya 100.000. Misalkan pengukuran itu bisa ditaksir 150.000. Jadi borongan gitu loh Mbak Cynthia. Gitu. Terus kalau terkait dengan pertanyaannya Mas Ali, apakah sama daftar kuantitas dengan analisis harga satuan? Itu sama ya. Kalau di sini yang membedakan di sini hanya analisa. Di sini analisa itu menurut A2311 itu menurut analisa SNI. Terus analisa taksir itu menurut analisa wes lah borongan aja enggak apa-apa seperti itu juga itu. Gitu Mas Ali? Mungkin masih bingung atau gimana? Jadi sama ya daftar kuantitas dengan analisis harga satuan sama. Ya, Bu, cukup jelas. Terima kasih, Untuk Bu. selanjutnya silahkan dikerjakan lagi. Mas Danang sudah selesai? Waktu sudah menunjukkan 25 menit, 5 menit lagi. Oh ya. Kurang sedikit, Bu. Nanti untuk pengumpulan silahkan dikumpulkan pada Google Classroom ya. Ya, oke. Iya, Bu. Ya, waktunya sudah habis. Setelah Bu Ulin cek, ini sudah dikumpulkan semua. Mungkin nanti ada revisi sedikit ya, ada yang kurang ini. Silahkan presentasikan kelompok 4, yaitu kelompoknya Mbak Suri. Dan ini hasil dari kelompoknya Mbak Suri sudah saya masukkan di sini. Silahkan dipresentasikan untuk pekerjaan tanahnya. Perhitungan analisis harga satuan pekerjaan. Ya. Iya, Bu. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Yang Jadi di sini saya bersama Bu Tias akan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah diberikan Bu Ulin. Nah, di sini ada contoh pekerjaan tanah. Yang pertama penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter. Di sini ada pekerja dan mandor. Untuk pekerja koefisiennya 0,75, mandor 0,025, dikalikan harganya yaitu 110.000 dan untuk mandor 130.000. Jadi di sini koefisien 0,75 dikalikan 110.000. Nanti hasilnya di sini 82.500, kemudian yang mandor hasilnya 3.250. Kemudian dari hasil pekerja dan mandor itu nanti dijumlah dan jumlahnya yaitu 85.750 rupiah. Kemudian di sini ada bahan dan peralatan. Nah, di sini dijumlah untuk jumlah A, B plus C. Berarti di sini totalnya yaitu 85.750 rupiah dan ada overhead dan profit yaitu sebesar 10%, yaitu 8.575 rupiah. Jadi ditambah 85.750 ditambah 8.575, hasilnya sama dengan 94.325. Jadi di sini untuk pekerjaan tanah yang penggalian 1 meter
kubik tanah biasa dalam 1 meter, harga satuan pekerjaannya sebesar Rp94.325. Oke, Terima terima kasih kasih untuk presentasinya presentasi Mbak Suri. saya. Ayo mungkin dari teman-teman semua, apakah ada yang ditanyakan dari pekerjaan Mbak Suri ataukah ada kesalahan di sini? Bisa dicek untuk Mas Ali, silahkan dicek pekerjaannya Mbak Suri dan Mbak Tias ya, ini kelompok 4 ya. Apakah ada kesalahan di sini saat pengerjaan? Apakah sama hasilnya dengan AHSP miliknya Mas Ali dan kelompoknya? Udah Oke, betul, Bu. sudah benar. Ya, kita beri aplaus ya untuk kelompok 4 ya. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah berhasil mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan ya. Untuk selanjutnya dan sudah dinilai Bu Ulin juga kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk selanjutnya kita adakan ulangan harian. Ulangan harian pada pertemuan siang hari ini bisa diakses pada Google Classroom http gg.gg ulangan-uh_ebk_14. Jadi kita pada pertemuan 14 silahkan ulangan harian dapat diakses ya, bisa dibuka ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Waktu pengerjaan nanti 5 menit ya anak-anak. Apakah ada yang belum bisa membuka? Waktunya 5 menit. Dikerjakan. Jangan lupa menggunakan akun SMK yang sudah dibagikan ya, karena ini untuk membuka Google Classroom. Kalau defaultnya nanti akunnya pribadi itu tidak bisa, jadi harus menggunakan akun SMK yang sudah di-share oleh ketua kelas kemarin. Mbak Tias bisa membuka? Sudah selesai? Bentar, Bu. Oh iya. Oke, waktu habis. Untuk selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Setelah saya lihat pada nilai Google Classroom saat ulangan harian, ini ada beberapa siswa yang remedi. Untuk yang remedi itu nanti ada Pak Danang, ada Mas Danang dan Mas Rifan. Ini tadi pelajaran ngantuk apa gimana ini? Apa nggak mau keluarin kalkulator ini mungkin nih? Nggak mau ngitung ini Mas Rifan ini ya, Mas Danang ya. Terus untuk link remedi nanti bisa dikerjakan di rumah ya, gg.gg/remedi ebk14. Terus untuk pengayaan untuk Ya, semua Bu. siswa, Mas Ali, Mbak Suri, Mbak Tias dan Mbak Cynthia, terima kasih nilainya sudah di atas KKM. KKM kita 77 ya tadi ya, sudah di atas KKM. Jadi silahkan bisa mengerjakan link pengayaan atau soal-soal pengayaan untuk estimasi biaya konstruksi pada link di bawah ini. Ini juga sudah ada pada Google Classroom, jadi nanti anak-anak bisa mengakses pada Google Classroom, termasuk materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini juga sudah terrecord pada Google Classroom. Oke, mungkin sekian dari saya. Adakah yang mau menyimpulkan pertemuan kita pada siang hari ini? Silahkan bisa disimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Kelompok berapa yang mau menyimpulkan pada pertemuan siang hari ini? Oh ya, silahkan Mbak Tias, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya pada pertemuan ini kita membahas AHSP dan volume yang nantinya digunakan dalam rekapitulasi. Oke. Benar ya, jadi pertemuan siang hari ini kita membahas tentang AHSP atau analisis harga satuan pekerjaan dan volume yang nantinya akan kita gunakan dalam perhitungan rekapitulasi atau perhitungan RAB untuk pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas rekapitulasi rencana anggaran biaya atau estimasi biaya konstruksi. Terus adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran pada siang hari ini? Ada yang disampaikan kesulitan yang dihadapi? Oh iya, silahkan Saya Mas Rifan. Buin. Kesulitan apa Mas Rifan? Saya masih kesulitan dalam perhitungannya, Bu.
Oh Ya, iya, menyusun menyusun rumus rumus Excel. Excel ya, karena ini memang anak-anak itu dituntut untuk bisa bermain IT, untuk bisa bermain TIK. Jadi TIK-nya itu harus main karena kita udah hidup di Gen Z ya, kita hidup di Gen Z itu harus paham banget tentang IT. Jadi anak-anak dituntut Bu Ulin untuk bisa menggunakan Microsoft Excel, untuk bisa memasukkan formula, untuk bisa memasukkan rumus. Nanti Mas Rifan bisa mengulang-ulang supaya hafal tool-toolnya, supaya hafal untuk ngesum itu gimana, untuk membuat rata-rata itu kata kuncinya apa, seperti itu ya. Oke, ya, Ya, Bu. mungkin itu dulu pelajaran dari Bu Ulin. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang rekapitulasi estimasi biaya konstruksi. Nanti untuk LKPD-nya saya bagikan 2 hari sebelum pembelajaran, jadi anak-anak bisa memahami isi LKPD dulu untuk pelajaran pada minggu berikutnya. Oke, sekian pelajaran dari Bu Ulin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ulin, terima kasih Bu Ulin. Untuk observernya Bu Suri dan Pak Ali, monggo. Ya, Bu siap. Ulin, ya, sudah bagus Bu Ulin, sudah lengkap dari pendahuluan, salam berdoa, ada presentasi juga, kemudian ada share video ya Bu Ulin ya. Cuma masalahnya sama dengan saya kemarin, nggak ada Bingung suaranya. saya, Bu. Ya, Iya, belajar siap. lagi kita ya Bu Ulin ya. Terus tadi juga sudah tujuannya sudah disampaikan, KD-nya juga sudah, kemudian di kegiatan inti tadi PPT-nya juga sudah bagus, terus ada feedback juga baik dari peserta didiknya maupun dari gurunya sendiri. Kemudian yang dibagi kelompok itu kelompoknya tadi berdasarkan apa ya Bu? Apa saya kurang memperhatikan? Iya. 2 orang Tapi ya? kelompoknya acak saja sih Bu Suri, karena kita belajarnya kan untuk kelompok itu nanti kan di apa dari anak-anak gambar rencana itu kan kita pilih gambar rencana yang lengkap dan itu dikelompokkan berdasarkan saya sudah mempunyai data-data siswa yang sudah mempunyai gambar rencana lengkap, jadi bisa mengisi kekosongan yang belum ada gambar rencana, seperti itu Bu Suri. Oh ya, jadi dipilih Iya, dari Bu Ulin dipilih sendiri dari ya Bu? saya. Ya Bu, itu saja untuk penutupnya juga sudah tadi kesimpulan lengkap, kemudian ada pengayaan dan remedi disebutkan juga anak-anaknya yang remedi siapa dan tugasnya apa, kemudian menjelaskan pertemuan selanjutnya itu materinya apa dijelaskan juga. Kemudian tadi berdoa terakhir sudah ya Bu? Belum, Belum lupa. Bu? Belum yang berdoa terakhir, ya kelupaan. Ya itu saja Bu Ulin. Mungkin ada tambahan dari Pak Ali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah ada semua ya di pendahuluan, anak-anak presensi berdoa, menyiapkan psikis dan mentalnya, sudah tes materi yang sebelumnya, terus di kegiatan inti semuanya sudah semua sih, pembagian kelompok, pembagian tugas. Yang kurang apa tadi ya sudah disampaikan Bu Suri tadi tentang Iya. berdoa pas di penutup itu berdoa, sama pas penyampaian materinya nanti paling diperbaiki lagi. Sudah sih cukup dari saya, udah lumayan bagus lah daripada kemarin. Ya, terima kasih Pak Ali. Saya mau. Makasih. Silakan Bu Ketua. Bu Tia. Monggo langsung Pak Katiman, Pak. Oh ya, terima kasih. Seperti yang dikatakan teman-teman ya, udah bagus. Tapi sepertinya masih terlalu berwibawa kalau menurut saya. Kalau untuk anak SMK ini, gitu ya. Jadi Kurang gimana friendly ya? gitu ya Pak ya.
Tapi sebenarnya kalau pas kenyataan juga sudah Tapi friendly, enggak. Pak. Oh iya. 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 Oke. Kadang-kadang guru itu kan seperti artis gitu ya. Meskipun sedang punya masalah tapi Iya. harus tetap senyum gitu. Jadi kadang kalau lihat ke belakang itu masalah kita Berat. itu berat. Tapi meskipun begitu waktu menghadapi siswa harus Siap. ringan, Iya. harus friendly. Ya, mungkin kita harus melihat fenomena kita itu bahwa DPR itu sampai nggak hafal Pancasila itu jangan sampai terulang ke kita. Jadi mumpung masih SMK itu Bapak Ibu juga bagaimana cara memberikan penguatan pada karakter Pancasila. Ya banyak macam caranya gitu ya. Ada yang kembali menyebutkan 5 Pancasila ya nggak apa-apa gitu. Karena kalau udah sampai DPR mundur karena Pancasila nggak hafal itu kan ya termasuk salah dari gurunya itu. Begitu ya, jadi Pancasila. penguatan Pancasila. Siap, Nah, Pak. kemudian saya ingin 3D Max-nya tadi dipakai untuk interaksi yang lebih Ya, banyak itu seperti ini ya, Pak ya. Bu Ulin. Ini baru jadi tadi, Jadi, Pak. Baru jadi tadi, bukan ini baru hanya- di-printkan tadi ya. Oh iya, betul. Oke. Jadi di sini Ya, iya, ya. Pak. Bagaimana? Iya. Oh iya, bagus. Karena kan fokusnya kan di sini. Saya bikin media ajarnya juga fokusnya di sini. Kalau kemarin kan saya kan bawanya kan yang ini, Pak. Biasanya kan yang ini. Kalau ini kan nanti kan dia kan fokusnya di dinding, ya. tampak Oh, ya. seperti itu. Kalau untuk di atap kan juga kayak gini seperti itu, Pak. Cuman tadi itu saya tuh masih blur gitu loh, Pak. Backgroundnya jadinya ininya juga ikut blur seperti itu, Pak. Iya, iya. Menurut sudah saya siapkan. Ya. Ya. Saya ingin tahu lebih dalam 3D itu bisa Iya, jadi Pak. Ini seperti itu printer gitu ya? pakai printer 3D, Pak. Untuk pengerjaan Jadi- media ajar ini tadi saya dibantu Pak Imam itu 3 jam, Pak. 3 jam Ya. gitu. Oh iya. Itu harga berapa, Bu? Printernya harga Printer itu? berapa kemarin, Pak? 7 atau 9 ya? Oh iya. Iya. Baik. Iya, Nanti cuman saya kan ikut kalau ini beli kan lah. untuk apa? Ini memang kita print stiker, Pak. Kalau dari sananya ya materialnya ya ini aja. Kalau kemarin kan yang terpasang kan yang emas, nggak apa-apa nanti kita stiker Pak Imam, saya bilang gitu. Terus sama Pak Imam di settingkan, terus ini diprintkan untuk stikernya kita tempelkan untuk pasir uruk di bawah pondasi, untuk stampeng, untuk pondasinya, untuk sloofnya, dan di sini ada tulangannya juga Pak, kecil-kecil ini ada 4 gitu. Gitu. Jadi anak-anak bisa memahami walaupun tidak datang ke proyek, kita dengan media ini sudah bisa untuk seperti itu, gitu Pak. Iya, ada yang viral di YouTube itu. Apa ya, dia beli printer 3D terus membuat apa gitu. Kemudian itu barang itu seperti mainan ya. Apa yang di Jepang itu apa namanya? Barang-barang kreasi. Gundam. Ya. Iya. Gundam. Itu kemudian bisa dijual sampai ke luar negeri. Ya itulah hebatnya printer 3D itu. Tapi ditambah dengan ide dari yang punya dari Pak Guru apa Bu Guru gitu. Ya Pak, Oke. bagus itu Pak. Nanti ketika PPL beneran tuh banyak dipraktekkan siap. gitu ya Bu. Karena ini tadi kan terpacu dengan waktu yang setengah jam itu Pak, kata saya. Nggak enak sama yang lain nanti kalau kelebihan. Baik. Oh. Pas. Ini ya pas ini. Pas dari mulanya 36 tadi. Baik, silakan Bu. Yes, lanjut. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak ini Pak Hartanto